Siapa sih Pak nasabah Rifan ini yang paling banyak bermain di investasi kita nih Pak? Apa milenial atau orang tua atau maksudnya orang tua tuh yang di atas umur 50 kayak gitu ya Pak ya? Siapa Ya, sih ya, Pak? ya. Yang pastinya yang punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas. Program Cukup Pedas ini tayang setiap minggu di channel kita di YouTube Palpres Official dan di Spotify. Nah, Cukup Pedas ini kita selalu mendatangkan tamu-tamu yang inspiratif dan membawa edukasi yang bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa Cukup Pedas ya, insya Allah ya. Nah, untuk di minggu ini kita sudah kedatangan Bapak Eko Budi Prasetyo. Halo Pak, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagi yang belum tahu, Pak Eko ini branch manager PT Rifan Finansindo Berjangka. Nah, bagi yang belum tahu, pantengin terus channel YouTube kita di Palpres Official. Mungkin pemirsa Cukup Pedas nih belum banyak yang tahu nih PT Rifan nih perusahaan apa sih Pak dan bergerak di bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Eko? Ya, oke. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Ella, Palembang Express ya atas waktunya memberikan saya ya dari PT Rifan untuk menyampaikan mungkin ya edukasi gitu ya, pengenalan tentang bidang kita itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi PT Rifan Finansindo Berjangka itu adalah salah satu perusahaan pialang. Ya, nah perusahaan pialang itu kan sama artinya dengan perusahaan perantara. Ya, di mana kita untuk perantara di transaksi di Bursa Berjangka Jakarta ya, yang lebih dikenal juga itu dengan istilahnya perdagangan berjangka dan komoditi ya. Nah, jadi di Indonesia itu kan ada dua bursa istilahnya ya. Yang pertama Bursa Efek Indonesia ya, mungkin masyarakat lebih sudah tahu ya, karena memang lebih dulu ada di mana di Bursa Efek Indonesia itu istilahnya untuk tempat bertransaksi saham. Nah, saham itu istilahnya juga nilai dari satu perusahaan. Nah, kalau di Bursa Berjangka Jakarta ya atau Jakarta Futures Exchange itu tempat transaksi untuk komoditas. Nah, komoditas di sini itu bisa juga ada komoditas keuangan, komoditas hasil bumi, ya, dan komoditas keuangan ini itu ada mata uang, ya, orang suka lebih mengenalnya dengan forex. Nah, kemudian juga dengan indeks saham dan kemudian juga dengan hasil bumi yaitu emas. Ya, nah sekarang kan saya rasa sudah begitu familiar ya untuk transaksi atau trading ya dengan produk yang namanya emas. Nah, PT Rifan Finansindo Berjangka itu salah satu anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan juga PT Clearing Berjangka Indonesia ya. Nah, PT Clearing Berjangka Indonesia itu adalah satu lembaga persero ya, yang mana dalam hal ini adalah BUMN yang tugasnya adalah sebagai penjaminan ya, penjaminan dari transaksi, penjaminan tentang keamanan dana dan juga penjaminan tentang likuiditas. Ya, nah sedangkan Bursa Berjangka itu adalah sebagai penyelenggaranya, sebagai otoritas sebagai penyelenggara ya, tempat untuk bertransaksinya. Nah, kemudian untuk otoritasnya atau yang namanya badan pengawas ya, kalau di Bursa Efek Indonesia itu kan OJK. Ya, nah sekarang kalau di BBK di perdagangan berjangka itu pengawasnya Bapepti. Itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi di bawah naungan dari Kementerian Perdagangan. Nah, itu juga salah satu mungkin legalitas ya, bahwa
transaksi ini resmi dari ya, pemerintah, Pak. Diakui pemerintah ya Pak ya. Diakui pemerintah, dikelola ya kan, kemudian semuanya mengacu kepada aturan, undang-undang dan sebagainya. Jadi PT Rifan bukan perusahaan abal-abalan ya Pak ya? Bukan, ya bukan. Sudah resmi terdaftar ya Pak, jadi transaksinya juga resmi ya? Transaksinya resmi dan alhamdulillah ya kan, tahun ini juga, kemudian juga beberapa tahun terakhir PT Rifan Finansial Berjangka itu selalu menyabet dengan penghargaan sebagai pialang terbaik se-Indonesia. Jadi jumlah volume transaksinya itu terbesar. Nah, se-Indonesia Raya ya Pak ya? Se-Indonesia Raya. Dan itu rilisnya itu setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan itu rilis dari Bursa Berjangka Jakarta. Nanti istilahnya ada 10 pialang teraktif. Nah, PT Rifan itu selalu di nomor satu. Nah, apa sih rahasianya Pak Eko kok bisa PT Rifan berada di nomor 1? Apa karena produknya ini mudah dijual, kemudian calon nasabah kita ini udah paham nih dengan apa yang ditawarkan oleh Rifan? Boleh dijelasin Pak Eko? Oke, tentunya ini kan perusahaan jasa ya. Nah, jadi perusahaan PT Rifan ini memfasilitasi masyarakat atau dalam ini kita sebut dengan nasabah yang mau mengambil keuntungan di perdagangan berjangka, ya contohnya emas misalnya. Nah, kita sebagai fasilitator, sebagai pialang atau sebagai perantaranya. Nah, tentunya di sini hal yang paling menonjol adalah pelayanan, servis. Yang kedua, edukasi, ya, karena bagaimanapun ini transaksi, ya kan, ada peluang, ada resiko. Nah, tapi gimana supaya peluang itu kita dapatkan, ya, nasabah itu dapatkan dengan bisa meminimais atau mengecilkan resiko yang bakal terjadi. Nah, kemudian juga dari servis ya, para wakil pialang berjangka ya kita sebut, jadi namanya itu istilahnya kalau yang mendampingi nasabah itu sebutnya wakil pialang berjangka atau WPB. Nah, itu lisensi dari Bapepti itu. Ya, jadi itu ada. Berlisensi juga berarti ya Pak ya? Jadi ada ujian. Nggak kaleng-kaleng ya Pak ya? Kaleng-kaleng. Jadi ada ujiannya, ada sertifikasinya. Oh, ada prosedurnya ya Pak ya? Nggak sembarang orang berarti ya Pak ya? Nah, jadi nanti yang mendapatkan izin lah. Jadi saya kalau orang naik motor punya SIM kan, sudah ada SIM-nya. Ada pengendara motor tidak punya SIM kan, itu gimana? Legal ya Pak ya kalau kayak gitu. Padahal saat ini kan juga ini yang marah-marah itu kan juga banyak perusahaan investasi bodong ya. Oh iya, investasi bodong itu Pak. Produknya mirip-mirip lah ya, pakai aplikasi-aplikasi segala macam. Nah, padahal mereka tidak berizin. Nah, itu yang akhirnya juga salah satu tantangan kita. Nah, di masyarakat kan juga tetap dia juga menawarkan, nah, sehingga masyarakat suka terkecoh ya, sehingga pada saat Rifan masuk sangkanya sama, itu bodong juga seperti itu, padahal sangat-sangat jauh berbeda ya, seperti itu. Nah, jadi di samping juga edukasi terus kita lakukan kepada wakil pialang tadi, wakil pialang berjangka tadi, terus di internalnya kita juga perkuat dari sisi edukasi, pelayanan, knowledge, kemudian juga ke masyarakatnya kita juga terus sosialisasi, salah satunya di sesi ini, ya, di momen ini. Cukup pedas ya Pak ya. Nah, itu supaya masyarakat benar-benar bisa menilai gitu kan, PT Rifan itu ya memang perusahaan resmi, kemudian juga transaksi juga resmi, dan semua itu sudah berlisensi. Legalitasnya sudah terjamin. Jadi bukan investasi bodong ya Pak ya? Ya, saya juga menghimbau kepada masyarakat ya. Jadi hati-hati juga ya penawaran untuk investasi sejenis ini ya. Jadi tips yang paling harus masyarakat lakukan ketika memang dikasih penawaran itu cek di website ya. Cek di website ya Pak ya. Jadi website ada di Bapepti, kemudian di website CFX sebagai bursanya. Nah, bahwa PT Rifan itu ada nggak anggota di situ? Oh, jadi ya, kita cek yang website menawarkan Bapepti itu ya, Pak ya. Legalitasnya ada nggak di situ? Oh, ya, di situ. Jadi benar-benar dicek di website, ada website Bapepti, keanggotaannya ada di situ, kemudian di website CFX juga keanggotaannya ada, kemudian ada di PT Rifan-nya juga itu website juga ada.
Ada ya Pak ya. Nah kalau di Rifan ini Pak yang sekarang jadi idola nasabah kita untuk berinvestasi apa nih Pak? Ya, untuk saat ini ya, untuk saat ini saya juga ini sebagai edukasi juga ke masyarakat nih bahwa transaksi di PT Rifan itu memang sebagian besar adalah transaksi di emas. Emas. Ya, di gold ya. Yang mana akhir tahun, nah ini juga ada satu momen, ada satu peluang yang cukup bagus ketika memang transaksi di emas, di mana di bulan Desember ya sampai dengan Januari itu ada satu pola market ya, pola pergerakan harga itu setiap tahun itu dari Desember sampai Januari itu adalah kenaikannya cukup tinggi. Kenaikannya cukup tinggi. Ya, jadi bisa 50 sampai 100 poin, bahkan bisa lebih dari 100 poin. Wow. Di mana 1 poin itu adalah nilainya itu sama dengan $100 atau istilahnya sama dengan Rp1.000.000. Rp1.000.000 per satu poinnya. Jadi kalau yang mau investasi dana sekarang saatnya ya Pak ya? Saatnya untuk investasi emas ya Pak ya? Untuk ngambil istilahnya momen akhir tahun. Momen ya, akhir tahun. Dengan pola harga emas itu trennya cukup tinggi kenaikannya. Siapa sih Pak nasabah Rifan ini yang paling banyak bermain di investasi kita nih Pak? Apa milenial atau orang tua, atau maksudnya orang tua tuh yang di atas umur 50 kayak gitu ya Pak ya? Siapa sih Pak? Ya. Yang pastinya yang punya duit. Oh ya, benar juga itu kata Pak Eko ya. Yang pastinya punya duit ya Pak ya. Untuk pembukaan account itu melalui PT Rifan itu dengan nominal minimal Rp100.000. Rp100.000 udah bisa ya Pak ya? Tapi kalau kalangannya memang ya beragam ya. Kalangan beragam dari pengusaha, kemudian juga dari masyarakat katakanlah umum ya, istilahnya ada juga dari instansi dan semacam ya memang ada. Untuk milenial memang ya saat ini sudah mulai ya. Sudah mulai memang kan ini salah satu peluang investasi digital ya. Jadi digital ini kan sangat akrab dengan dunia milenial. Anak-anak milenial itu kan udah pasti melek digital ya Pak. Melek banget digital. Kalau kita kan kolonial nih. Jadi kadang-kadang ya tapi masih bisa ngikutin kan gitu ya. Nah, jadi karena ini investasi digital jadi milenial sangat familiar ya, sangat ini. Kemudian ya udah mulai banyak, apalagi sekarang anak-anak milenial udah mulai cukup banyak ininya ya. Asetnya istilahnya ya. Masih muda-muda umur 30 udah asetnya berapa, kekayaannya apa, udah bisnis segala macam. Nah, ini udah peduli sama investasi ya Pak ya, nggak konsumtif ya Pak ya. Udah melek dengan gimana cara cari uang banyak, udah mandiri ya kan. Nah, produk ini sangat tepat sekali untuk bisa anak-anak milenial kemudian juga bisa mengembangkan investasinya ya Pak ya. Oke. Nah, ini nggak sih Pak? Ini kan kalau orang sudah dengar kata saham, investasi berjangka, udah pasti, aduh mikir duluan ya Pak ya. Nah, kalau di Rifan ini untuk bisnis di sini gampang nggak sih Pak? Caranya gimana sih? Ya, jadi ketika mau bergabung sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi yang pertama itu registrasi. Nah, registrasinya pun kita sudah registrasi online. Nanti wakil pialang berjangka itu akan mendampingi ya dalam registrasi, kemudian dipandu ya sudah sudah registrasi, kemudian nanti milih ya wakil pialang berjangkanya siapa di situ ada. Jadi buka website rf-berjangka.com. Nah, di situ nanti ada registrasi, diklik. Kemudian ya ikutin terus isi, kemudian sudah registrasi sudah lengkap, kemudian nanti transfer dananya. Dan transfer dananya pun itu di rekening yang memang sudah ditunjuk oleh Bapepti. Oh, bukan kita ya Pak ya? Bukan, jadi namanya rekening terpisah. Nah, itu sebagai itu banknya ada Bank Mandiri, Bank Niaga, CMB Niaga, Bank BNI, Bank BCA. Nah, itu adalah bank yang tempat penyimpanan dana untuk bertransaksi di
pasar berjangka ini. Nah, jadi sudah ditunjuk memang nomor rekeningnya pun sudah ada. Nah, di situ nanti terdaftar enggak bisa dicek juga di PT KBI bahwa rekeningnya itu memang rekening sebagai account yang bukan atau rekening terpisah itu resmi itu bukan gitu. Jadi harus ada itu juga ketika nasabah diminta transfer rekeningnya, jangan sampai nanti rekening yang ada lain yang tidak resmi itu kadang-kadang rekening marketingnya, rekening apanya, nah itu jangan sampai. Jadi memang sudah ke rekening yang sudah ditunjuk oleh Bapepti tadi. Ya, otoritas gitu. Jadi harus nurut ya Pak ya, kalau dikasih nomor rekening yang ini jangan yang lain ya Pak ya. Betul. Nanti jadi gagal berinvestasi ya Pak ya. Setelah nanti transfer, kemudian nanti diverifikasi lagi oleh kami, oleh wakil pialangnya, kemudian nanti nasabah akan dapat yang namanya nomor akun dan password. Nah, dari password itulah nanti untuk bertransaksi bisa melalui handphone, pokoknya ada jaringan internet, itu nasabah bisa melakukan transaksi dimanapun dan waktunya hampir 24 jam karena pasar itu buka itu 22 jam setengah kurang lebih ya. Jadi dari jam 6 pagi itu sampai jam setengah 5 subuh lah gitu. Jadi pasar berjalan terus, bisa melakukan transaksinya itu terus hanya bisa dengan melalui handphone dimanapun berada. Nah, untuk penarikan dana itu juga kapan saja, ya, jadi nggak ada istilahnya kayak deposito ada jatuh tempo, ada waktunya sekian baru boleh tarik. Nah, ini enggak, jadi kapanpun bisa tarik dan penarikannya itu 1 hari cair. Jadi hari ini kita proses ajukan untuk penarikan, besok sudah cair, kemudian penarikan itu tidak dikenakan biaya. Nggak ada biaya admin ya Pak ya? Nggak ada biaya admin. Jadi, nasabah dikenain biaya kalau bertransaksi. Nah, namanya biaya transaksi, sama pajak transaksi. Pajak transaksi, gitu. Nah Pak, mungkin kan yang namanya orang mau berinvestasi kan pasti pikirannya untung ya Pak ya, maunya untung cepet kayak gitu. Nah, ada kesalahan nggak sih Pak kesalahan apa sih yang biasanya kita temui si nasabah ini ketika berinvestasi Pak? Ya, memang namanya market itu kan dinamis, ya. Jadi market itu sangat-sangat sensitif dengan yang namanya mungkin politik, kemudian kebijakan ekonomi. Itu mempengaruhi ya Pak ya. Kemudian juga force major ya, mungkin cuaca alam ya. Nah, tapi itu yang dikatakan dengan analisa fundamental. Nah, tapi untuk transaksi yang di emas ini itu fundamentalnya lebih mengacu ke internasional. Ya, jadi bukan isu internasional. Karena memang ini harga emas dunia. Ya. Nah, jadi biasa yang sangat-sangat direspon itu biasa kebijakan dari The Fed Amerika gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini adalah untuk mengukur perkara harganya itu naik apa turun. Trennya naik atau tren turun. Atau istilahnya konsolidasi ya, yang flat istilahnya. Nah, tapi yang namanya harga itu kan tadi dinamis. Pada saat analisanya itu mengatakan naik, ternyata berapa menit, berapa jam kemudian ada isu misalnya. Kadang-kadang politik, kemudian juga laporan-laporan keuangan yang harusnya naik kadang turun dulu. Nah, disitulah kadang-kadang loh ini naik, tapi kenapa turun? Nah, tapi yang namanya analisa fundamental itu sifatnya sementara. Ya, jadi nggak permanen. Misalnya, ini trennya naik, tapi karena ada isu yang mengakibatkan harga itu turun, ya akhirnya turun dulu. Nah, turun dulu sampai nanti isunya itu sudah reda, nah biasa akan kembali naik. Dan sebaliknya ya, ada berita turun, kenapa naik dulu? Nah, kayak gitu. Trennya kayak gitu ya biasanya. Jadi di sini yang jadi permasalahan adalah ketika harganya itu berbalik arah dengan apa yang diharapkan. Nah, istilahnya ada namanya ketahanan dana, ketahanan modal tadi. Nah, ketika ketahanan modalnya itu tidak mencukupi, disitulah terjadi yang namanya resiko. Kayak emas ini tadi ya Pak ya? Kan ada momen Natal juga, tahun baru biasanya mempengaruhi ya Pak ya? Betul, nah, makanya juga harus dilihat juga data-data ekonomi, data-data teknikalnya seperti apa. Itu ya Pak ya. Nah, tadi kan Pak Eko sudah menjelaskan panjang lebar nih. Mungkin Pak Eko ada saran, ada tips buat pemirsa Cukup Pedas yang mau berinvestasi di investasi berjangka ini Pak, yang harus mereka tahu nih rule-nya. Bagi para
calon nasabah ya kita sebut ya. Nah, seandainya mau berinvestasi itu bisa juga datang ke kantor kami PT Rifan Final Hidup Berjangka cabang Palembang, itu ada di komplek Palembang Square, yaitu ruko nomor 113 sampai 115 ya. Nah, di situ bisa juga langsung tanya atau juga langsung menghubungi wakil pialang berjangkanya. Bisa dicek di website www.rf-berjangka.com. Nah, di situ klik yang cabang Palembang. Nah, daftar wakil pialangnya ada di situ. Nah, bisa juga tinggal hubungi aja ya Pak ya. Jadi semudah nanti, itu. Ya. Tapi biasanya nanti dari kami juga suka ada penawaran ya. Para masyarakat itu juga nanti bisa dijelaskan. Oke, jadi semudah itu ya Pak ya sebenarnya investasi berjangka ya Pak ya. Kan di pikiran masyarakat ini kan kayaknya ribet kayak gitu ya Pak ya. Ternyata enggak ya. Iya, sangat simpel. Sangat simpel ya Pak ya. Jadi, istilahnya gimana kita pokoknya setiap saat dengan santai, dengan lagi ngopi-ngopi, dengan lagi liburan, tapi kita bisa ngambil cuan. Ngambil untung hanya dengan handphone, bisa ngambil beli jualnya dari handphone. Dari handphone ya Pak ya. Jadi memang semudah itu ya Pak ya. Iya, betul. Bisa pencarian dimanapun juga ya Pak ya. Dimanapun, selama ada jaringan internet ya. Bener, kalau nggak ada yang cairin gimana mau ngambil ya Pak? Iya, bener juga Pak Eko. Oke deh, terima kasih ya Pak Eko ya atas informasinya Pak. Semoga pemirsa Cukup Pedes bisa teredukasi, bisa tercerahkan ya Pak ya tentang investasi berjangka ini ya Pak ya. Oke deh pemirsa Cukup Pedes, cukup sekian obrolan kita dengan Pak Eko di episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lain juga. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.